Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan video real teaching on satu saya pada pelatihan coding dan kecerdasan artifisial fase D Kabupaten Simele tahun 2025. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Novita Sulha dengan kemarin tidak hadir kan? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini karena ini materinya baru, maka diminta dulu pengetahuan awal kalian tentang pelajaran kita hari ini. Ya, 10 menit. Sudah? Kalau bukan yang lain berdiri semua, ayo. Nah, cepat. Yang lain berdiri. Kelihatannya si Saida baik, sudah siap semua? Baik, sekarang semua tangan ke depan. Tangan ke depan. Ke depan. Sudah lurus begini. Ya, ada bengkok-bengkok begini ke depan. Sudah? Nah, lihat Bapak. Ya, begini tangannya. Ya, relax kan tadi pagi kan menulis. Relax. Nah. Sudah ke atas. Sudah. Sudah. Baik, sekarang semuanya coba perhatikan ke depan. Sebelah kanan ini gambar apa? Pos. Sebelah kiri? Coba diperhatikan. Nah, baik. Nah, coba kalian ingat-ingat, kalian kan sering melihat media sosial seperti tadi disampaikan sama Sekretariat itu. Pernah nggak kalian melihat ini di media sosial kalian lewat? Atau di channel yang lain nggak berpikir, kok saya cuma jadi penonton saja? Nah, kenapa nggak begitu? Bagaimana? Bisa nggak saya membuatnya? Pernah nggak berpikir seperti itu? Nah, sudah ada yang sudah yang pernah membuat ini? Sudah Pak, ada. Oh sudah, pakai aplikasi apa? Pakai Canva. Ada. Oh buat sendiri, tapi tidak dibuat jadi konten tidak? Ah, ada. Oh gitu. Nah jadi baik pada hari ini ya, kalau yang belum pernah buat, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang cara membuat konten digital. Nah ini judul pelajaran kita pada hari ini. Apa itu Agung? Coba dibaca. Kelihatan dari belakang? Oh, si Diki coba. Produksi dan diseminasi konten digital. Nah, ini tadi ditanyakan di asesmen awal tadi kan? Nah, nanti ini yang kita pelajari. Jadi nanti dengan belajar ini otomatis kalian akan tahu. Nah, jadi apa namanya?
nantinya kalian bukan hanya sebagai penonton, tapi bisa membuat ini dan menyebarkannya ke media sosial tadi. Tapi ingat, di sini menyebarkannya harus bermanfaat bagi orang lain. Mungkin selama ini kalian menyebarkannya video-video joget-joget di TikTok. Bahkan kadang-kadang ada kita lihat di media sosial itu mereka mengupload kontennya kadang-kadang tidak berjilbab. Nah, itu bisa jadi menyebabkan mudarat bagi yang menonton karena kelihatan auratnya. Jadi kalau membuat konten itu tidak hanya menarik aja, tetapi harus bermanfaat, apalagi kalian masih sebagai peserta didik atau sebagai siswa. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita fokus pada 3 tujuan pembelajaran yang di depan ini. Yang pertama, ayo siapa yang mau baca? Ya, udah. Apa itu? Dapat memproduksi satu konten digital edukasi, poster atau video bertema ajakan positif kepada masyarakat. Itu nanti kita akan kalian akan bekerja di dalam kelompoknya memproduksi atau membuat sebuah konten digital yang bermanfaat. Jadi bukan hanya berisi konten, tapi harus bermanfaat. Siapa tahu nanti suatu hari kalian bisa jadi konten kreator. Baik, yang kedua, ayo siapa yang baca ini? Laila, apa itu? Peserta didik dapat mempraktikkan kolaborasi dalam merancang dan mendiseminasi karya. Ya, nah ini nanti diharapkan kerjasama di dalam kelompoknya ya. Tidak boleh kerja sendiri-sendiri, tetapi harus kompak. Dan yang dilihat bukan hanya hasilnya, tapi kekompakannya di dalam berdiskusi. Dan yang terakhir apa ini? Peserta didik dapat mendiseminasikan, merefleksikan, dan berinovasi konsep. Ya, nanti setelah kalian buat, kalian bisa menyebarkannya ke media sosial yang kalian punya. Lalu nanti setelah itu nanti kan kita presentasi. Kalian bisa merefleksikannya, artinya kalian bisa memberikan komentar. Oh, ini yang kurang, ini videonya harusnya seperti ini. Artinya diberikan masukan yang positif. Ada pertanyaan sampai di sini tentang tujuan pembelajaran? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita lihat dari tujuan tadi ya. Ini mindset pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang produksi dan diseminasi konten digital. Yang pertama nanti dituntut kalian di dalam diskusi itu, ini nanti kalian akan mencari pengertian dari apa ini? Produksi konten digital. Ada yang sudah tahu kira-kira apa isi produksi? Membuat. Bagus, udah bagus. Membuat, ya. Produksi itu membuat. Konten digital kan sudah tahu kan? Kemudian diseminasi. Tadi di awal ada yang bertanya apa itu diseminasi? Ada yang tahu? Ya, kalau belum tahu nanti ini akan kalian diskusikan di dalam kelompoknya. Ya, diseminasi itu gambarannya seperti ini. Setelah kita buat konten digital, bagaimana cara kita menyampaikan ke orang lain? Tapi secara digital, bagaimana cara menyebarkannya? Apakah melalui media sosial? Ya, media sosial misalnya TikTok, Instagram, ya harus dibuat semenarik mungkin. Itu namanya mendiseminasikan ya. Tapi secara digital. Baik. Yang kedua yaitu saluran diseminasi konten digital. Nah, salurannya cara mendiseminasinya ada 4 ya Bapak-Bapak, mungkin ada lagi yang lain nanti bisa dikembangkan. Yang pertama sekali media sosial. Apa saja yang kamu punya? Ya. Nah, itu namanya media sosial. Baik. Kemudian yang kedua website. Ada yang sudah punya website? Sering nanti kalian di Google tuh kalian ketik misalnya pengertian diseminasi. Nanti akan diarahkan beberapa pilihan di bawahnya kan? Nah, ketika kita klik satu pilihan, misalnya pengertian diseminasikan ada banyak tuh di bawahnya di Google. Misalnya kita cari pencarian itu, kita diarahkan ke website orang lain. Kita klik diarahkan ke jendela yang lain. Nah, itu namanya website orang. Nah, kalau misalnya websitenya sudah .com biasanya itu sudah bagus sekali tuh, sudah pro itu. Tapi kalau masih blogspot itu masih gratis ya, belum berbayar. Nah, biasanya kita kalau pemula diarahkan ke sana dulu ya. Kemudian nanti bisa diposting di sana videonya. Kemudian pesan
WhatsApp, apa lagi? TikTok, Facebook, TikTok tadi kan media sosial. Yang Messenger. iya, Messenger Facebook itu kan bisa. Nah, dikirim ke temannya gitu ya. Kemudian platform pendidikan. Nah, terus selanjutnya yang ketiga ini yang penting, prinsipnya. Nah, prinsip dalam memproduksi dan diseminasi konten digital. Prinsip yang pertama itu, inilah yang pertama apa ini? Kreatif. Harus kreatif, harus menarik. Nah, harus bagus sehingga harus tertarik. Nah, begitu. Harus dikemas. Makanya nanti ini yang kalian diskusikan. Kemudian selanjutnya apa ini? Etis. Ini harus etikanya, nilai etikanya harus bagus. Makanya kalau kalian mau posting nanti di media sosial tidak berjilbab atau bercelana pendek, nah bayangkan bisa jadi kamu kena pelanggaran hukum. Karena di daerah kita, daerah itu daerah syariat Islam. Nah, tidak boleh. Bahkan kalau kamu upload itu kamu berdosa, yang menonton juga berdosa. Nah, jadi yang membuat masuk neraka, yang menonton juga sama-sama. Kemudian kita di sana nanti. Kemudian bermanfaat. Nah ini nomor 3, bermanfaat. Bermanfaat enggak yang kalian buat itu? Jangan sampai seperti tadi Bapak bilang akan menimbulkan mudarat. Nah yang terakhir aman. Nah yang keempat contohnya, ini contohnya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ya, membuat poster tentang hemat energi. Nah yang paling penting lagi yang nomor 5. Apa yang nomor 5? Ini? Tahapannya. Tahapannya ini penting sekali. Nah, kita rencanakan. Yang pertama sekali perencanaan. Kita mau buat konten apa? Nah, apakah nanti kalau dalam diskusi kalian, apakah kalian membuat poster atau video, terserah. Diskusi, ya. Nah, diskusi. Apa temanya yang kita angkat? Nah, setelah dapat temanya, barulah kita ke proses membuatnya. Itulah tadi kita desain. Silakan untuk dibuat mejanya digabung dua-dua, ya. Nah, biar sudah dapat semua kelompoknya? Nanti kalian bekerja sesuai dengan yang ada, petunjuk yang ada di LKS supaya terarah. Si Agung mana? Kelompoknya ini, ambil perwakilannya, ambil satu. Si Gaisa, kelompoknya si Gaisa. Baik, coba perhatikan ininya LKS-nya. Di situ di halaman depan coba diisi dulu nama kelompoknya, dibuat di kertas lembar aja yuk. Jadi dibuat nama kelompoknya, kemudian dibuka halaman selanjutnya. Apa di halaman selanjutnya? Nah, dibaca tujuannya, kemudian alat dan bahannya sudah ada, kemudian masuk ke langkah-langkahnya. Nah, apa di situ perintahnya di langkah-langkahnya? Nah, berarti di sini kalian langkah yang pertama itu dengan menggunakan apa? Aplikasi apa? Nah, jadi kalian disuruh mencari dua informasi di situ. Apa di situ pertanyaannya? Pengertian dari konten digital dengan apa? Mengapa promosi dan diseminasi konten penting? Nah, sekarang Google Chrome-nya ketik di pancarannya ini ChatGPT seperti ini. Lalu di enter, ayo. Diketik. Ayo, diketik seperti ini. Sudah semua? Nah, sudah. Ya, baik. Kalau sudah coba. Nah, di sini kita sudah mulai menggunakan namanya AI atau dalam bahasa Inggris kecerdasan artifisial. Ya, ingat dalam menggunakan ChatGPT ini bukan berarti sudah pernah menggunakan kan? Bukan berarti dia ini lebih pintar dari kita. Karena ChatGPT semua produk AI itu yang buat adalah manusia. Ingat informasi yang ada di dalam jangan ditelan mentah-mentah. Harus kita filter dulu. Nah, harus kita misalnya dia berikan definisi, kita kan diberikan gambaran, kita minta ide sama dia, tapi kita kembangkan itu sehingga menjadi suatu kalimat yang bagus. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, sekarang diketik di pencarian ChatGPT-nya. Apa pertanyaannya di situ? Apa itu produksi konten digital? Coba. Dulu
Ya, apa? Produksi konten digital adalah proses membuat dan menyebarkan sesuatu video, gambar dengan tujuan menghibur dan mempromosikan sesuatu. Ya, dari kelompok tadi kelompok apa namanya? Kelompok Lavender. Apa tadi? Coba diulangi. Proses Membuat dan menyebarkan proses membuat dan menyebarkan video dan gambar dan gambar. Mau video maupun gambar. dengan tujuan menghibur dan mempromosikan sesuatu. Nah, coba yang kelompok lain ada yang sudah dapat? Nah, coba kelompoknya si Ririn dulu coba. Apa itu proses konten digital? Produksi konten digital adalah proses menciptakan, mengedit dan mendistribusikan video media yang dikonsumsi secara digital. Nah, secara digital. Tapi ya beda-beda tapi tujuannya sama. Yang lain dapat? Ada kendala? Nah, jadi seperti yang Bapak bilang tadi, otomatis kita dapat ya dengan belajar itu. Ingat, dicari di ChatGPT tapi dikembangkan ya. Oke, selanjutnya yang kedua. Apa pertanyaan yang kedua? Ayo sekarang dicari di ChatGPT-nya. Ya. Ya, sekarang coba siapa ini sudah dapat dulu tadi? Oh ya, boleh Laila dulu. Nah, siapa bisa baca? Apa itu? Mengapa promosi dan diseminasi konten penting? Karena tanpa keduanya, konten yang sudah dibuat, meskipun berkualitas tinggi, tidak akan mencapai audiens yang diinginkan seperti hiburan, edukasi, pemasaran, atau komunikasi. Nah, itu tadi. Mengapa penting apa tadi pertanyaan? Diseminasi konten itu. Ya, jadi kalau sudah pandai mendiseminasikannya, maka dia tidak akan bisa menarik audiens yang banyak. Coba yang kelompok belakang kok belum dari tadi, coba yang pertanyaan nomor 2. Mengapa promosi dan diseminasi konten penting? Karena keduanya berperan besar dalam memastikan bahwa pesan informasi akan menjadi baik. Ya, lebih kurang sama. Ayo tepuk tangan dulu buat kalian semua. Nah, sekarang berarti kita masuk ke langkah selanjutnya. Apa langkah selanjutnya? Ini temanya apa? Apa? Stop mengkonsumsi miras. Skripnya apa di situ? Sayangi hidupmu, sayangi tubuhmu. Bahasanya apa? Apa? Stop mengkonsumsi miras. Skripnya apa di situ? Sayangi hidupmu, sayangi tubuhmu. Bagus. Kelompok si ini. Ya, si Asifa apa sudah dapat? Apa judulnya? Dilarang merokok. Nah, berarti nanti ada gambar rokok, ada tulisan silang ya. Nah, skripnya apa? Belum ada. Weh, dicari lagi. Kelompoknya si Ririn. Berhenti korupsi. Oh, bagus sekali ini. Artinya bisa jadi calon pemimpin masa depan. Ya, berhenti korupsi. Skripnya apa? Skripnya narasinya? Oh iya, bagus. Baik, kalau sudah dapat temanya, tema kontennya, kemudian narasinya sudah dapat semua? Halo? Hai. Halo. Ya, kalau sudah berarti coba perhatikan ke depan. Perintah selanjutnya apa di situ di LKS-nya? Oh, gunakan Canva untuk membuat poster atau video. Jadi di situ berarti kalian bisa menggunakan Canva untuk membuat poster atau video tergantung apa kamu, ya. Nah, sekarang coba. Ya, sekarang perhatikan ada langkah-langkahnya di situ, tinggal diikuti. Coba perhatikan ke depan. Bapak demonstrasikan cara menggunakan Canva. Yuk, semuanya lihat ke depan dulu. Rapi lihat ke depan dulu, ya. Di sebelah ini di Google-nya, Google Chrome-nya itu sebelah sini kan ada tanda plus. Ya, klik tanda plus tuh, tambah tab namanya itu. Nah, klik tab baru, lalu ketik canva.com. Nah, ini langsung muncul. Sudah? Canva.com seperti ini. Ya, sudah bisa masuk semua? Kenapa kita? Sudah? Oh iya, bagus. Sudah ini semua? Kelompok yang lain sudah semua nih?
Ya kalau sudah, tekan enter ya. Sudah masuk ke dalamnya, ke dalam kanvanya, maka tampilannya kan seperti ini. Nah, tinggal kita cari template-nya di sini. Atau kalau mau misalnya kalau poster, tinggal kita ketik di sini. Poster, kita poster dulu yang pertama ya, yang video sabar. Poster, klik poster seperti ini. Nah, kemudian kan muncul ini beberapa poster. Buat kategorinya pilih poster ya. Ini ya, nanti kalau terlalu cepat boleh di ini ya, diingatkan. Bapak diingatkan. Ini ada beberapa poster nih banyak. Ini ada visi misi, tinggal dipilih modelnya. Nanti kita pilih salah satu. Nah, misalnya Bapak pilih ini pentingnya belajar. Tinggal Bapak klik, coba diperhatikan ke depan dulu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, berarti yang poster selesai ya. Klik yang ini. Misalnya kita pilih yang ini. Itu. Langsung dia muncul. Tinggal kita edit sesuaikan. Tadi ingat apa namanya? Videonya, modelnya tadi yang dicari di ChatGPT tadi. Modelnya ini kan sudah ada ini yang saya cari tadi. Sudah ada, tinggal download. Ya, tinggal kita download. Lalu dia kan nanti tersave di download, baru kita masukkan dia, kita upload dulu. Kalau sudah ada model anunya begini template-nya, kita upload filenya seperti ini. Kita pilih di download, ini sudah ada. Sudah masuk, maka kita ganti. Kalau tadi sepatu kan sudah ada ini, sepatu, maka kita ganti sepatu yang ini. Tinggal kita ganti. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Oh ya, kalau tidak ada silakan berdiskusi di dalam kelompoknya. Desain semaksimal mungkin, Bapak kasih waktu 30 menit. Ya, habis itu kita presentasi. Ya, kita presentasi masing-masing kelompok ya. Nanti kita undi siapa yang kelompok duluan. Ayo. Ya, dibantu, dibantu banyak diajak supaya dia bisa. Ya. Ya. Kenapa? Sikap? Undi ya. Ayo, silakan. Bawa sini kelompoknya diangkat, hati-hati ya. Baik, coba perhatikan. Perhatian ke depan, coba. Halo. Hai. Hai. Halo. Jadi nanti ketika teman kalian tampil di depan mempresentasikan hasil karyanya, kamu diharapkan memperhatikan sehingga kamu nanti bisa merefleksikan tadi hasil karyanya. Nanti kamu berikan masukan yang positif. Masukan yang positif sehingga untuk perbaikan dia ke depannya, ya. Jadi sama-sama nanti timbal balik, dia memberikan kamu langkah-langkah cara membuatnya, kamu memberikan masukan sehingga produknya bisa nanti menghasilkan produk yang bagus. Mau mendekati sempurna. Kalau kita bilang sempurna belum lah, paling tidak mendekati lah. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Silakan sekarang kelompok lavender. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lavender akan menampilkan sebuah poster yang dijadikan dalam bentuk video yang berisi tentang nulis. Ya. Bagaimana cara kalian proses membuatnya? Coba diceritakan. Apa dulu yang kalian lakukan? Pertama, kami mencari narasinya dari ChatGPT. Lalu kami membuatnya dari Canva dan diedit sedikit Di Canva. Lalu kami berikan penambahan kata-kata, gambar,
Nah, itu tampilan dari kelompok si Lavender tadi, Sobat Saida dengan Rizka. Ayo sekarang diberikan masukan. Kenapa nggak dibuat nggak itu kan ada tapi kurang baik. Berarti ke depan kalau lebih jelasnya ditambah lagi gambar orang yang yuk. Gimana cara mengeditnya kan dari Canva, terus kita masukin aja kata-katanya, kata-kata tambahannya, kita masukin gambar, Nah, kalau tidak ada tutup saja. Yuk. baiklah, hanya ini yang kami presentasikan dari kelompok Lavender. Bermanfaat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. berikan aplaus untuk kelompok. Setelah itu kan sudah kalian download tadi, tinggal kalian nanti Bapak bagikan di WhatsApp kalian. Nanti kalian bisa upload di media sosial kalian masing-masing, apakah itu TikTok atau Instagram. Tapi kalian tag nama FB atau Instagram atau TikTok sekolah kita. Nanti saya berikan nama TikToknya ya. Di sana dibuat kalimat yang bagus. Membuat poster dengan Canva misalnya. Bisa? Nah, bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, sekarang saya mau tanya sama kalian. Kalau tidak ada yang ditanyakan mengenai ini, mengenai yang kalian buat hari ini, coba fokus dulu juga ke depan. Ya. Kira-kira apa yang menyenangkan dari kegiatan kita pada hari ini kalau membuat konten? Silakan. Pilih. Oh iya, seru ya, karena kita bukan bekerja sendiri. Kalau bekerja di rumah sendiri kan atau bekerja sendiri kan bosan kan kadang-kadang kan. Ini kan kita bisa berkomunikasi. Apa, Lela? Seru mengedit kata-katanya dan cari-cari tahu gambar-gambar kata-katanya. Jadi kata-katanya jadi seru gitu ya. Terus pertanyaan terakhir, bagaimana perasaanmu kalau nanti konten ini dilihat banyak orang? Senang tentunya. Coba kita refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Ririn, ayo diseminasi. Itu kayak menyebarkan suatu konten yang diedit sebagus mungkin, semenarik mungkin, dan bermanfaat. Itu kan banyak pengalamannya baru ditayangkan, sedangkan ada import. Oke, untuk mencapai viewer atau pengunjung yang banyak. Coba lihat ke depan ini. Nih. Nah. Apa itu konten digital? Konten digital itu nih informasi yang dibuat dan dikonsumsi secara online melalui berbagai platform tadi. Ya, mau itu media sosial atau statistik. Apa itu diseminasi ini? Apa itu atau? Diseminasi adalah proses penyebaran informasi untuk mencapai Audien atau netizen yang atau viewer yang banyak luas secara efektif. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, minggu depan kita nanti akan belajar tentang menggunakan apa namanya itu piktoblog. Kita akan membuat nanti percakapan otomatis semacam chatbot. Di awal ada asesmen awal, sekarang kita masuk ini asesmen akhir. Baik, kalau sudah perhatikan ke depan. Sudah? Baik, sekarang kita tutup ya. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa apa yang kita pelajari hari ini dipraktekkan di rumah, baik menggunakan HP maupun menggunakan laptop di rumahnya masing-masing. Ya.
Nah, sehingga tidak hanya berhenti di sini, apa yang kamu pelajari ini bisa kamu kembangkan. Yang hari ini kita pelajari hanyalah bagian kecil ya daripada membuat konten digital, tapi kamu bisa mengembangkannya. Tapi minimal kamu sudah tahu dasar-dasarnya. Yang paling penting adalah harus beretika dan bertanggung jawab, bukan menjiplak banyak orang. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.